5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, untuk muatan pelajaran PPKN aturan di sekolah. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Adik-adik, apakah di sekolah kalian ada tata tertib? Tentunya pasti ada ya adik-adik. Nah, Lani ini salah satu anak yang disiplin, yang selalu melaksanakan dan mematuhi tata tertib di sekolahnya. Salah satu contoh tata tertibnya adalah Lani ini mengumpulkan tugas tepat waktu. Adik-adik, mengerjakan tugas sekolah merupakan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang berolahraga. Nah, kalau kalian berolahraga seperti Lani ini, kalian harus memakai seragam olahraga juga, karena itu merupakan salah satu aturan atau tata tertib di sekolah saat mengikuti pelajaran olahraga. Aturan itu sangat diperlukan loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Aturan itu dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan itu ada di mana-mana adik-adik, misalnya di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, dan lain sebagainya. Misalnya kita pergi ke mall pun, di mall ada aturannya. Ya, dimanapun tempatnya pasti ada aturan. Nah, aturan itu berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di sini ada contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, contohnya mengerjakan tugas dari guru, memberi salam kepada guru, merapikan buku perpustakaan, menjaga kebersihan di perpustakaan maupun di sekolah. Ini contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah yang biasanya juga masuk dalam tata tertib atau aturan sekolah. Sedangkan untuk contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah adalah membuang sampah sembarangan, mengganggu teman, menyontek saat ulangan, bertengkar dengan teman, lalu tidak pernah mengumpulkan tugas. Itu juga contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Adik-adik, aturan itu dibuat untuk kebaikan kalian nih sebagai para siswa. Dengan mematuhi aturan di sekolah, kita dapat belajar dengan nyaman. Kita juga bisa bermain bersama teman itu dengan gembira. Jika kita melanggar aturan yang ada, maka kita akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman loh adik-adik ya, kalau kita tidak mematuhi aturan yang ada. Nah, anak yang mematuhi tata tertib atau aturan itu disebut dengan anak yang disiplin. Peraturan di sekolah ya hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah. Kalau peraturan di rumah ya hendaknya dipatuhi oleh semua orang yang ada di rumah.
Adik-adik, di sini Kak Citra akan menyebutkan contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan memakainya dengan rapi. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Memakai topi saat upacara hari Senin. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 6 lebih 45 menit, karena biasanya masuknya kan jam 7 ya. Nah, kalian datang sebelum kalian masuk sekolah. Nah, memakai sepatu berwarna hitam, berbicara sopan dan santun dengan guru, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Mungkin di sekolah kalian ada banyak sekali tata tertib, kalian bisa tambahkan ya. Adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke perpustakaan sekolah? Pastinya pernah ya. Lalu peraturan apa saja yang ada di perpustakaan? Apakah kalian tahu peraturan yang ada di perpustakaan? Nah, di sini contoh tata tertib di perpustakaan. Yang pertama, mengembalikan bukunya itu harus tepat pada waktunya. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum saat berada di perpustakaan adik-adik. Yang ketiga, tidak boleh berisik saat berada di perpustakaan. Mengapa? Karena kalau berisik ya otomatis akan mengganggu teman kita yang sedang membaca. Yang keempat, merawat atau menjaga buku yang dipinjam. Yang kelima, meminjam buku kepada petugas perpustakaan. Yang keenam, mengembalikan buku ke rak buku, lalu membuang sampah di tempat sampah. Itu tadi contoh peraturan yang ada di perpustakaan. Jika kita melaksanakan dan mematuhi aturan, maka kita akan mendapatkan manfaat dari kita mematuhi aturan tersebut adik-adik. Sebaliknya, jika kita melanggar aturan, maka kita akan menerima akibatnya. Nah, contohnya di sini Kak Citra punya apa manfaat datang ke sekolah tepat waktu. Nah, manfaatnya apa? Ya, menjadi tidak ketinggalan pelajaran. Kita jadi tidak tergesa-gesa. Itu manfaatnya kalau datang ke sekolah tepat waktu. Sekarang akibatnya apa jika datang terlambat ke sekolah? Nah, akibatnya kalian akan ketinggalan pelajaran atau kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari guru. Itu akibat kalau kita datang terlambat. Jadi setiap kita mematuhi aturan akan mendapatkan manfaat. Kalau kita melanggar aturan akan mendapatkan akibat yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1 khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang aturan di sekolah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.